Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Profesor Dr. Haji Supiana. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Hajah Kiki Yuliati Jakiyah. Dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa pasca sarjana program doktor ilmu pendidikan Islam UIN Bandung. Rekan-rekan yang saya banggakan, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang model analisis kebijakan pendidikan. Kita ketahui bahwa pendidikan dipengaruhi oleh hasil dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemilihan model formulasi kebijakan yang tepat dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model analisis kebijakan pendidikan. Kemudian, nilai-nilai kebijakan yang harus melekat pada seorang pembuat kebijakan, di antara nilai-nilai tersebut yakni nilai politik, kemudian ada nilai organisasi, ada nilai partai, ada nilai kebijakan, dan nilai ideologi. Bisa juga dimasukkan dengan nilai sosial. 5 nilai ini akan sedikit banyak berpengaruh pada hasil keputusan. Salah satu nilai yang sangat berpengaruh bisa dilihat pada sisi evaluasi kebijakan. Oleh karenanya, ketika kita ingin membuat kebijakan, maka seorang pembuat kebijakan itu harus memperhatikan nilai-nilai ini. Baik tadi nilai politik, ya, bagaimana situasi perpolitikan, kemudian nilai organisasi, bagaimana dari segi organisasi, kemudian nilai partai, bagaimana dari asumsi atau pemikiran partai-partai, kemudian nilai kebijakan, bagaimana kebijakan itu diberikan, gitu. Kemudian ada nilai ideologi. Nah, ini harus diperhatikan ketika seseorang ingin membuat sebuah kebijakan. Kemudian, model perumusan kebijakan. Ini perlu kita ketahui, ada yang pertama yaitu model kelembagaan atau institusionalisme. Ya, tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Ini artinya ada yang sebut dengan kebijakan itu ada 2, ada yang disebut kebijakan privat, ada yang disebut dengan kebijakan publik. Nah, kelembagaan inilah disebut dengan kebijakan publik. Karena ini menyangkut kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di lembaga pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. 3 ciri utama model ini: 1, lembaga negara itu memberikan pengesahan atau legitimasi. Ini memang fungsinya, ya, ini memang fungsinya pemerintah. Itu lembaga negara itu memberikan pengesahan, ya, legitimasi terhadap sesuatu kebijakan begitu, ya, dengan dibumbui tanda tangan baik itu dari legislatif, yudikatif ataupun yang lainnya. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan negara itu bersifat universal, dalam arti bahwa hanya kebijakan-kebijakan negara yang dapat disebarluaskan. Ya, kebijakan ini juga sangat penting, maka ketika ingin membuat kebijakan publik harus memperhatikan komponen-komponen yang tadi sehingga tidak memunculkan keresahan-keresahan di masyarakat begitu. Kemudian yang ketiga, hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan kepada masyarakat. Ini juga harus diperhatikan dari sistem model kelembagaan. Kemudian yang selanjutnya adalah model sistem. Nah, model
ini disusun hanya dari sudut pandang para pembuat kebijakan. Dalam hal ini para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan dan koordinasian untuk menemukan pemecahan masalah. Yang pertama, satu, menghitung kesempatan dan meraih atau menggunakan dukungan internal dan eksternal. Yang kedua, memuaskan permintaan. Ini bisa dilihat ya di bagian ini, ada kekuatan lingkungan eksternal dan internal, permintaan kebutuhan, kesempatan, kapabilitas, dukungan, kemudian ada change in environmental efforts, begitu. Itu masuk ke ranah masukan, kemudian juga pola struktur, program nilai minat diri, sumber politik, ya. Ada juga kekuatan interaksi dan struktur, kemudian objektif, strategis, peran perilaku keluaran organisasi, ini juga keluaran dan juga ada timbal balik, ya. Jadi kebijakan itu ada timbal baliknya juga. Ada timbal balik dari segi positif, ada timbal balik dari segi negatif. Ini juga, maka seseorang pembuat kebijakan harus betul-betul teliti ketika ingin membuat kebijakan, khususnya di dalam kebijakan publik begitu. Karena menyangkut seluruh masyarakat, elemen masyarakat yang ada di negara tersebut begitu. Termasuk kebijakan privat pun juga harus hati-hati, harus memperhatikan komponen-komponen atau model-model yang harus diperhatikan ketika membuat kebijakan itu. Kemudian ya, selanjutnya yaitu model penyelidikan campuran ya. Nah, sebagai suatu pendekatan, model penyelidikan campuran ini sebagai suatu pendekatan terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok dan eksperimental, kemudian menetapkan proses pembuatan kebijakan pokok, urusan tinggi, menentukan petunjuk-petunjuk dasar, juga proses-proses persiapan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Nah ini juga ya, jadi suatu pendekatan terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok begitu, juga harus memperhitungkan, dan juga inkremental, menetapkan proses pembuatan kebijakan pokok urusan tinggi, menentukan pertunjukan-pertunjukan dasar, proses-proses persiapan keputusan-keputusan pokok, dan juga menjalankan setelah keputusan itu tercapai. Ini yang disebut dengan model penyelidikan campuran. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, yang keempat ada model proses. Nah, ketika kita masuk kepada model proses, ya, maka ketika kita ingin membuat kebijakan publik, kita harus memperhatikan juga model-model. Nah, di sini model proses. Pertama, kita harus identifikasi permasalahan. Kita harus mengetahui permasalahan itu, ya. Kemudian kita harus menata agendanya. Agenda kapan? Kemudian perumusan proposal kebijakannya seperti apa nanti? Kemudian ada legitimasi kebijakan, legitimasi atau legalitasnya seperti apa? Kemudian implementasi kebijakan, ya. Penerapan kebijakannya seperti apa? Ya, pelaksanaan kebijakannya seperti apa? Teknisnya itu seperti apa? Kemudian yang keenam ada evaluasi kebijakan. Setelah kebijakan itu dilakukan, maka harus ada evaluasi. Makanya jangan sampai ketika kita membuat kebijakan, itu kebijakan yang permanen. Kenapa? Karena kebijakan itu bisa dipakai saat itu, ya. Akan tetapi di masa yang akan datang kebijakan itu bisa tidak dipakai begitu. Bisa tidak dipakai. Nah, artinya ini harus ada evaluasi kebijakan. Seorang publik begitu, ya, kemudian yang membuat kebijakan publik juga harus memperhatikan itu. Harus ada evaluasi kebijakan. Sejauh mana kebijakan itu, apakah ada manfaatnya atau banyak madorotnya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita hanya mementingkan mementingkan kelompok saja. Itu semua kebijakan, apalagi yang disebut kebijakan publik, itu harus memperhatikan seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat, seluruh yang ada, seluruh masyarakat di Indonesia khususnya misalkan. Nah, itu semua mesti harus diketahui oleh kita semua. Kemudian yang kelima yaitu model teori elit. Ini 3 lapisan kelompok sosial, ada lapisan atas ya dengan jumlah yang sangat kecil yaitu elit yang selalu mengatur. Kemudian yang kedua ada lapisan tengah adalah pejabat atau administrator begitu.
Kemudian yang ketiga adalah lapisan bawah, massa dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang diatur. Nah, ini juga model teori inilah yang memang mesti harus diperhatikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, dilanjutkan pemaparan tentang model analisis kebijakan pendidikan ini oleh rekan saya, Ibu CDR Rida Nur Faridah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model selanjutnya, Bapak Ibu, adalah model rasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Selanjutnya, yang ketujuh adalah model inkrementalis, merupakan kritik terhadap model rasional. Model inkrementalis berpendapat bahwa para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional karena dirasa mereka tidak punya cukup waktu, punya intelektual yang memadai, maupun biaya. Ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, itu bisa terjadi. Nomor 8, model strategis. Perumusan makna strategis yaitu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi atau entitas lainnya, apa yang dikerjakan oleh organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Model yang terakhir adalah model deliberatif. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan publik yang menjadi pengguna atau beneficiaries atau consumer dalam konsep ekonomi. Dengan demikian, proses formulasi kebijakan publik melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Secara umum, model deliberatif ini adalah konsep formulasi kebijakan publik yang dianggap paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum pengambilan keputusan. Selanjutnya, model analisis kebijakan pendidikan. Di sini kami catat ada 3 model, yaitu prospektif, menganalisis kebijakan yang dilakukan sebelum sebuah kebijakan diterapkan. Atas pengertian tersebut, maka model ini lalu diidentikan dengan model prediktif, atau dalam bahasa lain disebut dengan ramalan atau forecasting. Model yang kedua adalah retrospektif, kebalikan dari model prospektif. Bagaimana setelah kebijakan itu dilakukan? Model ini sering dinamakan model analisis evaluatif, menganalisis dampak terhadap pelaksanaan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah model integratif atau perpaduan. Model ini juga dinamakan dengan model analisis komprehensif atau holistik, karena analisisnya dilakukan atas konsekuensi sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Model pendekatan implementasi kebijakan publik. Ada 2 konsep pendekatan guna memahami implementasi kebijakan ini. Konsep pendekatannya seperti top down dan bottom up, kemudian the command and control approach yang mirip dengan top down approach, kemudian ada market approach yang pendekatannya mirip dengan bottom up approach. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk karakteristik keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Analisis model kebijakan pendidikan di Indonesia. Ada 4 macam yang kami rangkum di sini adalah 1, perencanaan pendidikan atau educational planning, kemudian rencana induk tentang pendidikan atau master plan of education, kemudian pengaturan pendidikan atau educational regulation, dan 4, kebijakan tentang pendidikan atau policy of education.
ketika berbicara tentang analisis model kebijakan pendidikan di Indonesia, kita sering terjebak dalam pendapat yang hanya berlandaskan pada asumsi saja. Contohnya misalnya dalam hal kompleksitas dan heterogenitas sifat dan situasi kondisi pendidikan. Kita sering menyebut sekolah misalnya, tetapi diidentikan dengan pendidikan, dengan pemahaman pendidikan, sehingga tidak heran manakala membicarakan sistem pendidikan ternyata yang dibahas adalah sistem persekolahan atau sebaliknya. Menganalisis kebijakan pendidikan, ini contoh asumsi yang lain adalah menganalisis kebijakan pendidikan yang dianalisis ternyata kebijakan penyelenggaraan persekolahan akibatnya paradigma pendidikan yang universal dipandang secara sempit dan lebih banyak adaptif daripada inisiatif. Akhirnya, ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan, model formulasi kebijakan yang tepat dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Terdapat beberapa model kebijakan pendidikan di Indonesia yang dirasa cukup implementatif, yang dirangkum dalam 3 bagian, yaitu satu dalam bagian perumusan. Model perumusan ini terdiri dari model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan campuran, model proses, model teori elit, model rasional, model inkrementalis, model strategis, dan model deliberatif. Dalam tatanan analisis ada model prospektif, retrospektif, dan interpretatif yang bisa kita lakukan. Kemudian dalam tatanan implementasi ini model top down dan bottom up bisa kita jadikan sebagai dasar atau landasan kebijakan. Hasil analisis kebijakan pendidikan yang digunakan di Indonesia lebih banyak menggunakan model analisis kebijakan politik yang didasarkan pada asumsi-asumsi politik semata. Demikian pemaparan kami tentang model analisis kebijakan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.